Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Alhamdulillah, apa kabarnya hari ini Bu? Enak Ibu, sehat. Saya demam Bu. Ya, demam kuko ya. Baik, mudah-mudahan ibu-ibu sini sehat dan juga pemirsa di rumah dalam keadaan sehat juga. Baik, langsung saja kita perkenalkan ibu-ibu majelis taklim yang hadir pada hari ini. Luar biasa, elo-elo ya. Tebal, bedak ya. Kincue tebal. Tapi tidak apa-apa lah ya. Baik, yang pertama dari majelis taklim Nurul Ihtihad Lorong Ibrahim. Assalamualaikum Ibu. Iya, Lorong Ibrahim di sini Bu ya. Iya, bajunya serupa ada Bu. Warna apa? Hitam apa dongker tuh? Oh biru dongker ya. Terima kasih sudah hadir studio kami Bu ya. Selanjutnya dari Majelis Taklim Aratna Wilis Kenali Besar Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nama orang Aratna Wilis kok? Iya. Oh iya, belum pernah saya sana Bu Ustaz. Saya Biasa undang-undang kami ke sana Bu ya. Ya. Terima kasih sudah hadir studio kami. Selanjutnya dari Majelis Taklim Keluarga Besar Raden Makci Jambi Selatan. Assalamualaikum Ibu. Nama masjid juga Bu ya, Makci kau ya? Hah, bukan Bu? Nama keluarga. Hah? Nama keluarga. Umum keluarga, iya. Terima kasih sudah hadir di studio kami Bu dari Jambi Selatan. Selanjutnya, Iko jauh kok dari daerah saya Sano ya, dari BKMT Permata Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi Bu ya. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini Bu? Sehat. Musim apa sana Bu? Musim ngerti? Musim banjir sana. Banjir. Kalau kami di sana musim nyeser ikan Bu, ini tuh. Sana juga. Nih, ikan lagi mudiknya Ustaz. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Sengeti Bu ya. Dan juga pemirsa di rumah seperti biasa pada hari ini Ustaz kita yang hadir Bapak Dr. Haji Hasbullah Ahmad MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan. Apa kabarnya hari ini Ustaz? Sehat, alhamdulillah, berkah. Yo pokoknya sehat galau-galau lah, tidak sakit. Nah. Iya. Hari ini Ustadz tema kita hikmah di Bali Isra Mi'raj. Bentar lagi kita mau menuju ke sana dan juga insya Allah beberapa bulan lagi kita masuk Ramadan. Ramadan Ustadz ya. Baik, bisa dijelaskan tema kita hari ini kepada ibu-ibu yang hadir pada hari ini dan juga pemirsa di rumah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi la nabiyya ba'dah wa ba'd. Pemirsa Jambi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu majelis taklim yang hadir ya, dengan nuansa warna yang berbeda-beda menambah indah
kondisi studio kita, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pemirsa yang ada di rumah yang setia bersama kita, yang senantiasa mudah-mudahan dengan Ustadz dan jamaah bertambah ilmu dan pengetahuan kita, insya Allah. Hikmah di balik Isra Mi'raj. Hari ini kebetulan kita berada pada tanggal 20 atau 21 Rajab. Ya, maknanya tinggal 7 hari lagi, karena insya Allah Jumat depan itu sudah masuk pas tanggal 6 Mei itu jatuhnya pas 27 Rajab. 27 Rajab adalah di mana Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, dan itu terjadi menurut riwayat pada tahun ke-10 Hijriah. Isra Mi'raj itu adalah serentetan perjalanan Rasulullah SAW yang banyak. Ada perjalanan hijrah beliau, ada perjalanan perdagangan beliau, tapi perjalanan yang paling spektakuler, wah ini baru saya upload tulisan saya di internet, ya, perjalanan yang paling spektakuler, perjalanan yang paling dinanti-nanti, perjalanan yang paling membawa Rasulullah bahagia dan senang adalah perjalanan Isra dan Mi'raj. Karena memang yang namanya jalan-jalan itu mengenakkan, Bu, ya, betul? Ya, jalan-jalan. Maka Rasulullah ketika itu juga dibawa jalan-jalan oleh Allah. Kenapa? Sebab awal muasalnya terjadi dan Rasulullah dibawa menuju Sidratil Muntaha dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa karena ada sebab musababnya. Menurut riwayat, kalau kita baca dalam Sirah An-Nabawiyah, dalam buku-buku sirah tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dan perjalanan-perjalanannya, ditulis oleh banyak orang, ya, Ibnu Hisham misalnya, kemudian Muhammad Said Ramadan Al-Buti, bahkan juga tulisannya Quraisyab tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Beliau menulis, mengatakan bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang paling spektakuler, yang membahagiakan Rasulullah, yang asas muasasnya, yang asalnya adalah karena ketika itu pada waktu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj dalam keadaan gundah, dalam keadaan galau tanda kutip, dalam keadaan sedih, dalam keadaan sedang diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi waktu itu Nabi Muhammad mungkin kalau bahasa kita agak terjepit dikit, susah nak bergerak. Ya, susah nak bergerak, nak maju dikit ditekan orang, yang nekan bukan orang lain, Bu. Pemirsa, bukan orang lain tapi saudara sendiri, Abu Lahab dan Abu Jahal CS. Beliau ingin mengembangkan kebaikan, ternyata yang jahat dengan beliau bukan orang lain juga, masih keturunan sama-sama Quraisy tapi yang kafirnya. Ya, ditambah lagi dengan pamanda beliau meninggal, ditambah lagi dengan istri beliau meninggal, ditambah lagi dengan banyak persoalan-persoalan ekonomi yang harus dihadapi Rasul. Tapi Rasulullah SAW tetap tersenyum. Rasulullah SAW tetap walau dalam masalah, walau dalam problem, walau dalam sedih, justru membuat beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah yang makanya Allah memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi, memanggil Nabi Muhammad dan mengajak Nabi Muhammad jalan-jalan. Ya, bahasanya adalah jalan-jalan atau bahasa kita Isra dan Mi'raj. Kalau kita paling kuat jalannya ke Bali, keluar dikit mungkin ke Turki, keluar dikit mungkin ke Mekah, kan gitu. Ndak jembus sampai ke langit sana. Kan tidak ada nembus sampai ke langit. Nabi Muhammad subhanallah dari masjid ke masjid, setelah dari masjid ke masjid kemudian menuju Sidratil Muntaha, dan yang jadi panitia serta kendaraan yang digunakan special edition atau limited edition, edisi terbatas hanya untuk Nabi Muhammad dan tidak untuk siapapun. Dan perjalanan ini yang jadi panitianya bukan manusia tapi malaikat, sehingga menembus segala ruang dan waktu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Nabi sedih. Maka hikmah yang bisa kita ambil juga bagi kita begitu. Hari ini kita sedang krisis, mungkin kita banyak masalah dengan suami, banyak masalah dengan istri, banyak masalah dengan anak, banyak masalah dengan kawan. Jangan masalah itu dipendam, kemudian dipikirkan, kemudian tidak digawa, akhirnya ujung-ujungnya bunuh diri. Akhirnya ujung-ujungnya melakukan hal yang dilaknat oleh Allah. Akhirnya ujung-ujungnya dekat dengan setan, tidak dekat dengan Allah. Justru ketika ada masalah, wa ilallahi turja'ul umur, kepada Allah kita kembalikan all our problem, semua problematika kita. Ya, kembalikan kepada Allah. Karena kita tahu Allah yang bisa menyelesaikan masalah, Allah yang bisa memberikan solusi dalam hidup kita selama kita mampu dan mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya begitu. Yang akhirnya subhanallah Nabi Muhammad dibawa jalan senang hati Nabi. Maka hikmah bagi kita juga begitu. Ada masalah jangan selesaikan dengan masalah, tapi selesaikan masalah dengan zikrullah. Gitu ya. Misalnya kita punya masalah, duitnya kurang, kok duit orang yang diambil? Nah, kan kacau itu namanya. Ya,
pengen beli mobil karena pengen sama dengan orang, akhirnya ngambil duit orang untuk beli mobil. Korupsi lah namanya bahasa kita di Indonesia ini, kan begitu. Artinya apa? Dia sedih, dia sedang bermasalah, selesainya dengan masalah. Padahal ketika selesaikan dengan zikrullah, semua akan menjadi indah. Seperti yang terjadi pada masa Rasul. Ketika Rasulullah SAW bingung, kemudian Allah informasikan alam nasyrah laka sadrak. Apakah engkau tidak sadar wahai Nabi, kami lapangkan dadamu? Ya, alladzi anqadha zahruk, yang awalnya engkau susah betul mengangkat tubuhmu karena berat punggungmu itu dengan masalah. Tapi karena engkau zikrak, ya rafa'na laka zikrak, kami angkat engkau atas namamu, kami angkat engkau karena banyak zikirmu. Subhanallah. Jadi Nabi diangkat karena Nabi namanya yang begitu mulia. Diangkat dari segala problem, diangkat dari segala permasalahan, sehingga hidup penuh dengan solusi. Alhamdulillah. Tidak pernah pula Nabi ketika diserang oleh orang pening kepalanya kemudian berpikiran negatif. Tidak pernah. Justru apapun yang dilakukan jahat orang lain kepada beliau, tapi beliau hadapi tetap dengan senyuman. Alhamdulillah. Kalau kita kan susah bu, jangan bilang usah asbullah kau mampu dah, tapi berupaya untuk sabar. Bagaimana Nabi ketika ibadah, ketika sholat ibunya, beliau sabar, orang melempar kotoran, beliau tidak marah, justru beliau mendoakan orang yang melempar. Subhanallah. Ketika beliau sedang tawaf, ada anak muda yang berpakaian rapi, ternyata di dalam bajunya itu dia simpan pedang, dia simpan pisau. Dia ingin membunuh Nabi Muhammad ketika Nabi berada pas di depannya. Ya, baru saja Nabi tahu informasi dari malaikat. Nabi hadapi orang itu, Nabi bilang, wahai anak muda, kalau memang dengan membunuhku engkau senang, nih di depan Ka'bah, saya tidak lari kemana-mana. Anak muda langsung jatuh pedangnya dan minta diislamkan sama Rasul. Subhanallah. Kita hari ini dibakar fotonya, masuk undang-undang pasal sekian. Betul dah bu? Baru foto, belum orang tuh. Ya, ini Nabi subhanallah. Mau dilempar, mau dibunuh, tapi Nabi tetap mengatakan kebaikan kepada mereka. Karena memang dia tahu kalau ada masalah, jangan selesaikan dengan masalah. Karena mungkin masalah bisa selesai, justru timbul masalah baru. Sendal kita hilang, pergi ke masjid. Karena pening kepala, kita ngambil sendal orang. Ternyata yang kita ambil sendal Pak Ustadz, kacau. Ya. Bukan kacau karena Pak Ustadznya udah takut Ustadz doanya makbul. Nah itu bukan masalah sendal Pak Ustadznya udah takut doa Ustadznya makbul. Ya Allah sendal aku hilang ya Allah. Mudah-mudahan yang ngambil. Tapi Ustadz itu doanya baik-baik bu. Mudah-mudahan yang ngambil engkau berikan rezeki yang mudah untuk beli sendal baru ya Allah. Amin. Jadi intinya ambil hikmah di balik perjalanan Rasulullah dalam Isra dan Mi'raj. Insya Allah. Iya, itu tadi penjelasan dari Ustadz ya. Ya. Banyak hikmah yang kita bisa ambil dari kita ambil sekok hari ini. Iya. Dan juga mungkin bagi ibu-ibu nanti Ustadz yang ingin bertanya dengan Ustadz, dipersiapkan pertanyaannya, tema ataupun di luar tema juga boleh ibu ya. Nanti selepas pada warna berikut ini kita rehat dulu sejenak. Selepas pada warna berikut ini kami akan segera kembali tetap di UJ Ustadz dan Jamaah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah.